Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan, di 10 akhir dari bulan Ramadan, kita dipertemukan oleh Allah dalam channel YouTube ini. Semoga tetap manfaat dan barokah terhadap kita semuanya, khususnya yaitu umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan seseorang yang menanyakan bagaimana kalau itikaf itu tidak berada di masjid. Ada seseorang yang menanyakan ke saya bagaimana kalau itikaf itu tidak di masjid. Misalkan itikafnya tersebut ini ada di rumah, kemudian di rumah tersebut ini dikasih sajadah atau dikasih tikar, itu bagaimana itikafnya? Mengingat tidak semua seluruh masjid ketika pada waktu di akhir bulan Ramadan atau 10 akhir dari bulan Ramadan itu membuka masjidnya. Atau ada yang jauh dari masjid, atau walaupun dekat dengan masjid akan tetapi masih kasihan dengan anak istrinya karena tidak ada yang menjaga, sehingga menjaga harta itu juga penting. Khawatir ketika ditinggal itikaf di masjid itu hartanya tersebut ini dicuri pencuri atau maling. Sehingga bagaimana kalau itikafnya tersebut ini ada di selain masjid, misalkan di rumah. Hadirin rahimakumullah, para sam'in wa sami'at, ditegaskan dalam kitab Syarah Muhadzab, yaitu kitab Majmu' Syarah Muhadzab, dikatakan bahwa yang namanya iktikaf itu harus di masjid. Jadi dalam 10 bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, untuk menemukan Lailatul Qadar itu biasanya para muslimin itu banyak yang berbondong-bondong untuk itikaf di masjid karena untuk menemukan Lailatul Qadar. Bagaimana kalau misalkan itikafnya tersebut ini tidak di masjid? Disebutkan dalam syarah Muhadzab, yaitu kitab Majmu', ya, karya Imam An-Nawawi, mengatakan bahwa yang namanya itikaf itu harus di masjid. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa la yasfu al-itikaf minar rajul illa fil masjid. Liqauli ta'ala, wa la tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Jadi sudah jelas bahwa yang namanya orang itikaf, aqifun, itu harus di masjid. Sehingga fadalla ala annahu la yajuzu illa fil masjid wa la yasiu min muratin illa fil masjid li anna man sahha i'tikafuhu fil masjid lam yasihha i'tikafuhu fi ghairi karrajul. Karena juga Kanjeng Nabi itu i'tikafnya juga berada di masjid, ya. Jadi li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil masjid al-jami'. Jadi Kanjeng Nabi itu juga i'tikaf di masjid, sehingga syaratnya itikaf itu harus berada di masjid, bukan di langgar atau musola atau di rumah, begitu. Kemudian para hadirin, para sam'in wa sami'at, sekarang kalau misalkan seseorang tersebut ini mewakafkan tikar atau sajadah, ya, taruh di dalam rumahnya dan itu diwakafkan untuk dijadikan masjid. Nah, jadi misalkan dalam rumahnya, dalam kamar atau dalam apalah, ya, di rumahnya tersebut kemudian menggelar tikar atau sajadah, terus kemudian sajadah atau tikar tersebut ini diwakafkan untuk menjadi atau dijadikan masjid. Itu bagaimana? Ya, bagaimana? Sehingga yang begitu itu apakah kemudian diperbolehkan untuk itikaf di situ? Nah, maka dalam penjelasan ini
dijelaskan dalam kitab Syarwani, ya. Kitab Syarwani mengatakan bahwa seseorang iktikaf dalam sajadah atau dalam tikar, ketika tikar tersebut ini sudah dipaku atau dijilid dengan menggunakan sulasi besar, itu sulasi besar istilahnya, sudah di sulasi besar, ya, dan sudah tidak bisa dipindah-pindah, ya, maka menurut dalam kitab Syarwani itu sah. Jadi pertama itu sajadah atau tikarnya tersebut ini dipaku atau dikasih sulasi yang tebal itu, sehingga sajadah atau tikarnya tersebut ini tidak bisa untuk pindah-pindah, ya, tidak bisa untuk pindah-pindah. Maka untuk iktikaf di situ, kemudian setelah itu orang itu mewakafkan bahwa sajadah atau tikar itu dijadikan masjid setelah dipaku atau di sulasi besar itu, maka itu sah iktikafnya. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh dalam hasyiah Syarwani tersebut. Kemudian juga ditambah dalam kitab Risalatul Masajid fi Ahkamil Masajid, yaitu Risalatul Amajid fi Ahkamil Masajid, dikatakan bahwa yang namanya barang yang mangkul seperti sajadah, barang yang bisa untuk dipindah seperti sajadah, tikar, atau misalkan yang lainnya, itu diperbolehkan untuk dijadikan iktikaf, untuk dijadikan masjid, asalkan yaitu an asbatahu binahwi tasmirihi wa wafaqahu fayasihu wa tu'fiyatuhu masjidan kama afta ar-Ramli. Lah, dikatakan di kitab Risalatul Masajid bahwa barang yang mangkul yang bisa untuk dipindah seperti sajadah atau tikar itu sah untuk diwakafkan untuk dijadikan masjid dan dibuat untuk iktikaf, untuk mencari Lailatul Qadar, asalkan sebelum dia itu mewakafkan untuk dijadikan masjid, maka tikar atau sajadah tersebut ini harus dipaku terlebih dahulu atau disulasi tebal itu, sulasi besar itu, agar tidak pindah-pindah. Nah, agar tidak pindah-pindah. Maka ketika setelah selesai dipaku atau disulasi besar itu, maka kemudian diwakafkan untuk dijadikan masjid, sehingga bisa untuk dijadikan iktikaf untuk mencari Lailatul Qadar di dalam rumah. Nah, itu sah, ya, sudah dijelaskan dalam kitab Risalatul Amajid fi Ahkamil Masajid. Akan tetapi terusannya dalil tersebut atau takbir tersebut, bagaimana kalau misalkan setelah sudah dipakai ternyata pakunya atau sulasinya tersebut ini hilang atau putus, atau misalkan lepas dari situ sehingga sudah tidak lengket lagi. Nah, maka bagaimana kalau misalkan begitu? Kata Imam An-Nawawi, ya, tsumma dzakara An-Nawawi rahimahullah taala wala tazulu waqfiyatuha ba'da zawali samariha li anna waqfiyah idza athbata la tazulu. Sehingga kalau menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa wakofnya tersebut ini tidak hilang. Walaupun sudah lepas pakunya atau sulasinya, kalau menurut Imam Nawawi begitu. Akan tetapi yang diriwayatkan dalam kitab Tuhfah dalam bab wakaf yang diambil dari fatwa As-Suyuti, annahu idza uzilat zala hukmul waqfi. Menurut Imam Suyuti, dalam fatwa Imam Suyuti dikatakan kalau begitu itu sudah hilang wakafnya. Jadi sami'in sami'at, perlu diketahui bahwa silakan untuk wakaf, silakan untuk itikaf dalam
rumah atau dalam kamarnya sesuai yang saya jelaskan tadi, yaitu harus dengan sajadah atau dengan tikar, yang mana sajadah atau tikar tersebut ini dipaku terlebih dahulu, dipatenkan terlebih dahulu atau disulasi terlebih dahulu biar tidak mangkul, biar tidak pindah-pindah. Baru setelah itu kemudian diwakafkan untuk dijadikan masjid agar bisa untuk dibuat itikaf, sehingga bisa semoga untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara tersebut. Karena berbagai macam faktor, mungkin jauh dari masjid atau di masjid tersebut ini tidak dibukakan pintu ya, karena mungkin tidak adat ya, karena tidak semuanya masjid untuk membukakan pintu dan menyalakan lampunya untuk di 10 akhir bulan Ramadan, atau kasihan pada keluarganya, atau khawatir kehilangan hartanya kalau misalkan ditinggal itikaf ya, sehingga solusi atau jalan keluarnya yang mudah itu adalah demikian, seperti apa yang saya sampaikan di atas. Ya, sampai di sini semoga barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.